Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilar Satimasyita dari program studi Magister Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas assignment 1 saya yang berjudul Prediksi High Tip pada penjualan taksi NYC menggunakan Google Cloud Platform. Nah, sebelum masuk ke detail, saya akan menjelaskan agenda hari ini. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan mengapa topik ini penting. Kemudian market dan bisnis drivernya yang mendasari solusi ini. Ketiga, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat. Keempat, rancangan solusi big data yang saya usulkan. Kelima, tata kelola IT-nya. Dan terakhir, data serta model yang digunakan. Tanpa berlama-lama, masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Sektor yang saya pilih ialah transportasi, khususnya taksi pada New York City atau NYC. Mengapa? Karena New York City sendiri adalah salah satu pasar ride-hailing terbesar di dunia dengan nilai pasar mencapai miliaran dolar. Setiap harinya ribuan perjalanan taksi menghasilkan data yang sangat besar, mencakup waktu, jarak, tarif, hingga tipnya. Nah, masalah utamanya adalah driver taksi itu tidak bisa memprediksi apakah suatu perjalanan akan menghasilkan tip yang tinggi atau rendah sebelum perjalanan dimulai. Padahal tip sendiri menyumbang 15 hingga 25% dari total pendapatan driver. Lalu, mengapa masalah ini urgent? Karena yang pertama, driver itu dapat kehilangan pendapatan optimal, dan tingkat turnover driver itu mencapai 30% per tahunnya. Yang kedua, platform seperti Uber dan Lyft sudah punya dynamic pricing, jadi taksi tradisionalnya itu akan semakin tertinggal. Ketiga, datanya itu cukup besar, sekitar 2-3 juta baris per bulan dari NYCTLC yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, dengan memanfaatkan big data pipeline di Google Cloud Platform ini, penelitian ini bertujuan untuk membangun model machine learning untuk memprediksi apakah suatu perjalanan akan menghasilkan high tip, yaitu tip di atas terus 20% atau low tip. Nah, pendekatan ini memungkinkan driver untuk mengidentifikasi perjalanan dengan potensi high tip sebelum berangkat. Kemudian, masuk ke market dan bisnis drivernya. Dari sisi market opportunity, pasar taksi di NYC itu lebih dari 13.000 unit taksi yang terdaftar, sekitar 50.000 driver aktif, 2,9 juta perjalanan per bulan, dan total pendapatan tahunan itu di 420 juta dolar. Lalu, untuk bisnis drivernya sendiri, ada 4 pendorong utama. Yang pertama, peningkatan pendapatan driver dengan target plus 10 hingga 15% dari tip. Yang kedua, efisiensi operasional dengan target pengurangan waktu menganggur. Ketiga, keunggulan kompetitif untuk menyamai kemampuan dynamic pricing Uber dan Lyft. Dan keempat, optimalisasi aset data dengan target akurasi prediksi di atas 80%. Nah, value proposition-nya itu sederhana, yaitu driver dapat mendapatkan informasi potensi tip tinggi sebelum perjalanan dimulai, sehingga perusahaan taksi itu juga mendapatkan dashboard monitoring real-time-nya, dan regulator mendapat insight berbasis data untuk kebijakan tarifnya. Nah, kemudian siapa saja sih pemangku kepentingan ini? Itu ada 4 kelompok utama. Yang pertama, driver taksi itu sendiri sebagai pengguna utama. Kemudian ada manajemen armada atau perusahaan taksi sebagai pengambil keputusan operasionalnya. Yang ketiga ada TLC atau regulator sebagai pengawas industrinya. Kemudian yang keempat ada data analis sebagai pengelola dan pengembangan sistem. Penumpang juga sebenarnya masuk stakeholder, tapi dengan tingkat kepentingan yang lebih rendah. Maka karena ia tidak memiliki dampak negatif dari solusi ini. Nah, kemudian adapun rancangan solusi big data-nya di sini adalah merupakan intinya, yaitu di sini saya menggunakan Google Cloud Platform secara full cloud. Arsitekturnya terdiri dari 4 tahap, yaitu ingestion, storage, processing, dan analytics. Nah, untuk data ingestion, saya menggunakan metode batch processing karena data NYC taxi ini bersifat
historis dengan pembaruan itu bulanan, data di-download dari sumber publik menggunakan widget dan curl, kemudian di-upload ke Google Storage menggunakan G-Cloud Storage CP. Nah, kemudian untuk teknologi storage-nya sendiri, saya menggunakan pendekatan multi-layer. Layer pertama adalah data lake menggunakan Google Cloud Storage yang menyimpan data mentah dalam format aslinya, yaitu Parquet, CSV, dan GeoJSON. Layer kedua adalah data warehouse-nya sendiri menggunakan BigQuery. Saya juga menggunakan external table yang memungkinkan query langsung ke data di cloud storage tanpa perlu loading terlebih dahulu. Kemudian, mengapa saya memilih GSG dan BigQuery itu sendiri? Karena keduanya scalable, biayanya rendah, terintegrasi secara native, dan BigQuery ini juga dapat free tier 1 terabyte per bulan. Nah, kemudian masuk ke teknologi penyimpanan dan format datanya. Untuk format data sendiri saya gunakan 3 jenis. Yang pertama Parquet untuk trip records dengan ukuran 46 MB. Ini data terstruktur dengan skema tetap 19 kolom. Parquet sendiri dipilih karena format columnar storage yang efisien untuk query analitik. Kedua, saya menggunakan CSV untuk text JSON-nya dengan ukuran 3,6 MB. Ini juga data terstruktur dengan 4 kolom yang konsisten. Dan yang ketiga, saya menggunakan GeoJSON untuk borrow boundaries-nya dengan ukuran 3,1 MB. Yang ini adalah data semi-structured dengan structure hierarki yang mendukung data spasial. Kemudian untuk processing framework-nya sendiri, itu ada 6 tahap. Nah, selanjutnya masuk ke processing framework. Nah, di sini saya menggunakan BigQuery Machine Learning yang merupakan layanan serverless dari Google Cloud Platform. Nah, model yang saya kembangkan ini ialah Random Forest Classifier untuk memprediksi klasifikasi biner apakah suatu perjalanan menghasilkan high tip atau low tip. Nah, Random Forest sendiri dipilih karena mampu menangani fitur kategorikal dan numerik, tahan terhadap overfitting, dan bisa memberikan interpretasi melalui feature importance analysis-nya. Alurnya sendiri terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama data cleaning, feature engineering, train test split, training model, evaluasi model, dan feature importance. Nah, kemudian selanjutnya ialah tata kelola IT atau security and compliance. Nah, dari sisi tata kelola IT sendiri, saya akan membahas 4 aspek, yaitu security, compliance, privacy, dan selanjutnya data quality. Nah, untuk security, saya menerapkan prinsip less privilege. Jadi, setiap pengguna itu hanya diberi akses untuk minimal yang diperlukan. Nah, kemudian untuk compliance, saya mengikuti CIS Google Cloud Platform Foundation Benchmark dan ISO untuk data quality framework-nya. Dataset yang saya gunakan juga sudah memenuhi NYC Open Data Policy. Kemudian untuk data privacy, dataset NYC Tax ini sudah tidak mengandung unsur PII seperti nama penumpang atau alamat spesifik. Untuk perlindungan tambahan, saya bisa menerapkan key anonymization dan enskripsi data baik saat transit maupun saat diam. Nah, kemudian untuk data quality sendiri, saya mendefinisikan 6 dimensi kualitas data, yaitu data accuracy, completeness, konsistensi, timeliness, interpretability, dan relevansi. Kemudian yang data quality ini, prosesnya dari pembersihan data atau data cleaning, saya menggunakan BigQuery SQL dengan aturannya itu ada beberapa. Yang pertama, trade distance-nya harus lebih dari 0 dan kurang dari 200 miles untuk menghilangkan jarak anomali. Kedua, pheromone-nya itu harus lebih dari 0 dan kurang dari $500. Ketiga, passenger count-nya itu harus antara 1 hingga 6 karena sesuai dengan kapasitas standar taksinya. Keempat, tip amount-nya nggak boleh negatif. Yang kelima, payment type-nya hanya boleh 1 untuk cash dan 2 untuk kredit.
Kemudian hasilnya itu sekitar 2,3 juta records awal dan setelah cleaning hanya menjadi sekitar 1,9 juta records. Artinya ada 17% data yang anomali yang berhasil saya hilangkan. Nah, untuk data semi-structure seperti JSON, ada tantangan format karena BigQuery itu memerlukan format NDJSON atau New Line Delimited JSON, sehingga saya mengatasinya dengan konversi menggunakan tool dari Jeki. Nah, kemudian yang terakhir ialah data dan model data. Di sini sumber data utama saya dari NYCTLC untuk Yellow Teeth Records di bulan Januari 2023 dan dari NYC Open Data untuk lazy zones dan borough boundaries-nya. Untuk model data, saya memilih untuk flat table atau denormalize. Alasannya karena data transportasi relatif sederhana, jadi query agregasinya lebih cepat daripada operasi join. Serta algoritma machine learning seperti random forest bekerja pada inputan flat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.